Memohon belas kasihan orang, jangan yang ada kecewa. Kita memohon belas kasihan Allah aja nggak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa di follow Instagram dan TikTok aku ya, Neliza Arnelia. Nah, buat kalian yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke 0813 1543 0565. Yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Harganya 55.000, teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Nomornya 0812 9875 7860. Sekarang langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Yuliana di Bogor. Assalamualaikum Mbak Mel, salam kenal. Waalaikumsalam. Saya Yuliana dari Bogor Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberikan keberkahan, kesehatan. Amin. Juga untuk penonton setiap video Mbak Mel. Amin. Sebetulnya saya baru 2 minggu ini melihat videonya Mbak Mel dan langsung tersentuh dan ingin mengamalkan sholawat. Oh iya Mbak, mohon maaf kalau profil WA-nya gambar Korea. Ini HP anak saya belum punya HP jadi masih berbagi. Semoga segera punya HP ya Mbak, yang bagus, yang cash. Amin. Alhamdulillah, dari pertamanya saya nonton videonya Mbak Mel, langsung saya bersolawat. Awalnya hanya sampai 500 aja sholawat Jibril karena memang waktunya selalu terjeda dengan kegiatan di rumah. Lalu saya coba lebih dari 500 kali. Alhamdulillah di hari kelima saya mampu untuk bersolawat sampai 1000 kali. Singkat cerita, di hari Rabu kemarin saya harus membayar paket COD sebesar 110.000. Saya pikir paketnya tidak jadi datang karena memang sudah lama, 1 minggu belum sampai juga ke rumah. Nggak taunya datang paketnya. Saya sedang tidak pegang uang untuk bayarnya Mbak. Lalu saya telepon suami untuk menanyakan apakah masih ada uang di ATM. Suami saya bilang sudah habis. Saya bingung. Tapi nggak lama suami bilang ya udah nanti dibayar dari sini, kirim aja nomor rekening kurirnya. Lalu saya kirim, kurang lebih 15 menit suami bilang sudah ya bun, sudah di TF kurirnya. Alhamdulillah. Pas malam suami pulang kerja, dia langsung cerita, aku cek di ATM ternyata ada uang 400.000 Mbak Mil. Suami bilang nggak tahu dari siapa-siapa. Saya jawab ya dari Allah. Apakah itu bentuk kecil dari persolawatan saya ya Mbak Mel yang baru 2 minggu ini? Insya Allah saya akan selalu istiqomah menjalankan 5 waktunya, sholat duhanya, tahajudnya, serta sholawatannya. Kedepannya saya punya cerita yang lebih berkesan dan menyentuh ke hati kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sudah dicek Mbak siapa pengirimnya? Dari manapun itu, mau orang dikenal ataupun tidak, insya Allah memang pertolongan Allah. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin jika ini adalah keajaiban. Semoga istiqomah ya Mbak, dan doa-doanya segera diijabah. Amin. Alhamdulillah, kata suami dari leasing Mbak. Suami saya kerja di dealer mobil. Suami saya juga bingung padahal belum ada penjualan lagi dari suami saya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak Yuliana di Bogor. Baca sholawatnya tadinya 500, kemudian di hari kelima mencapai 1000 sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan Masya Allah, ketika ada paket COD 110.000, Mbak Yuliana nih nggak ada duit nih teman-teman. Telepon suaminya juga bilang nggak ada karena memang di ATM-nya udah habis uangnya. Tapi tiba-tiba pas suaminya ngecek ada 400.000, entah dari mana. Waktu itu belum tahu nih dari mana kok ada 400.000. Akhirnya suaminya bayarin deh pakai COD-nya, transfer ke kurir, beres. Pas malam ya cerita, suaminya Mbak Yuliana ternyata di ATM-nya ada 400.000. Setelah dicek itu masuk dari kantor suaminya, dari leasing. Suaminya Mbak Yuliana ini kerja di dealer mobil. Cuma yang herannya nggak ada penjualan. Jadi suaminya ini mungkin belum closing ya, nggak ada yang beli, belum ada yang beli nih mobilnya gitu ya. Tapi kok bisa dapat uang gitu, bisa dapat 400.000? Wallahu alam ya, Allah yang maha tahu segalanya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau dibilang apakah itu keajaiban dari sholawat? Tentu keajaiban dari kita mendawamkan, keajaiban dari Mbak Yuliana mendawamkan sholawat, sehingga Allah
gampang banget, mudah banget mau ngasih pertolongan ke Mbak Yuliana. Kalaupun memang itu rezekinya, bisa aja dikasihnya tuh nanti, besok-besok ya, atau lusa. Tapi Allah pengen nolong, Allah pengen bantu, kasih. Dan alhamdulillah Mbak Yuliana bersyukur dan menganggap itu adalah sebuah keajaiban. Karena banyak juga orang yang udah sholawatan terlalu fokus ke hasil, terlalu fokus ke tujuan. Ketika Allah beri keajaiban merasa nggak ada keajaiban. Nah, auzubillah ya yang kayak gitu ya. Oke, lanjut teman-teman, kita baca testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Irma. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Testi sholawat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menginspirasi saya untuk bersolawat. Awalnya lihat TikTok Mbak Mil, itu tahun 2020, tapi belum diamalin Mbak Mil, karena waktu saya belum terlalu paham apa manfaat daripada sholawat dan apa tujuan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar bersolawat. Waktu itu saya banyak masalah Mbak Mil. Pada akhirnya saya ngamalinnya baru di 2021 akhir bulan Desember. Pada saat ngamalin saya niat lillah karena Allah. Saya ngamalinnya tiap hari dan sampai saat ini. Suami saya kerja jauh dari rumah, itu kisaran 35 km dari rumah. Selama dia kerja banyak kejadian yang dia alami selama menuju perjalanan tempat kerjanya. Selalu dihadang di jalan dengan orang yang mabuk, dipukul dari motor, dan alhamdulillah berkah dari sholawat suami saya selamat. Saya punya benjolan kecil di telinga dan alhamdulillah sembuh. Sempat khawatir kalau itu akan membesar dan saya yakin Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Itu sudah pasti, tapi jembatannya adalah sholawat. Kemudian saya dan suami punya pinjaman 17 juta di saudara suami. Pada waktu itu kami datang berdua ke rumah saudara suami untuk membayar hutang, sebagian atau seperdua dari hutang. Tapi saudara suami atau ipar saya bilang gak usah bayar. Suami dari ipar saya mengikhlaskan dan sebagai hadiah pernikahan kami. Alhamdulillah terpikirkan oleh saya bahwa ini berkah sholawat dan Allah mengabulkan doa saya. Mbak Mel, saya minta didoakan agar selalu istiqomah bersolawat sampai akhir ayat. Amin. Semoga keluarga Mbak Mel diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak Irma. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Ada benjolannya kempes sendiri, nggak pakai operasi. Kemudian ketika perjalanan ke kantor suaminya itu selalu ada masalah, ada begal lah, ada yang ngapain lah, tapi alhamdulillah selalu selamat. Teman-teman, kadang kita terlalu fokus sama hasil, kita lupa bahwa itu adalah pertolongan Allah. Alhamdulillah banget Mbak Irma nggak ngerasa nggak nyalain Allah. Ya Allah, saya udah sholawat, kenapa suami saya malah diganggu orang gitu loh. Tapi alhamdulillah mikirnya nggak ke situ, mikirnya positif. Alhamdulillah suami saya nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah masih jaga. Kemudian apa? Mbak Irma punya utang 17 juta ke adik iparnya. Jadi ke adik perempuan dari suaminya. 17 jutanya ketika mau dibayar sebagian ya, datanglah Mbak Irma dan suami ke rumah adik suaminya atau adik iparnya Mbak Irma datang mau bayar utang sebagian, tapi sama suami dari adik iparnya Mbak Irma ini diikhlasin. Alhamdulillah, udah gak usah bayar, anggap aja itu hadiah pernikahan. Ya Allah, hadiah pernikahan 17 juta, keren. Yang bisa bikin hati dari adiknya, adik ipar dari Mbak Irma ini siapa? Allah. Ya, kita punya hutang, pengen hutang kita lunas, caranya banyak. Dengan bersolawat, ada yang tiba-tiba ATM keisi, ada yang tiba-tiba catatan utangnya tuh gak tercatat, malah katanya udah lunas, padahal belum lunas, belum bayar. Ada yang begitu. Ada lagi yang tiba-tiba dilunasin, udah saya ikhlasin. Ada juga yang seperti itu. Banyak, tapi jangan salah juga, jangan yang begini. Ada juga orang yang gini, aku pernah dengar ceritanya. Dia memang baca sholawat. Nah, dia ini lapar nih ceritanya. Dia nggak punya duit nih buat beli makan. Nah, di depan orang atau di depan temennya dia ngeluh. Aku nggak bisa makan nih, nggak ada makanan, nggak ada uang buat makan. Udah disolawatin,
Nah akhirnya orang itu iba kan. Memang hati orang itu Allah yang mengatur ya, dia iba atau enggak Allah. Tapi ya nggak gitu juga gitu ya teman-teman ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kita mentang-mentang udah salawatan terus kita merendah di depan orang, kita berharap belas kasihan orang. Kalau orang itu beneran kasihan, kalau misalnya kasih ngebeliin tapi hatinya gondok, atau dia nggak ngebeliin terus kita akhirnya kesel, mana nih kok enggak gitu ya, karena kita udah berharap ke selain Allah. Masih untung tuh masih dibeliin, walaupun mungkin yang ngebeliin kesel gitu ya. Jadi kalau kita udah deketin Allah, udah mencoba untuk bersalawat, berserah diri, udah jangan berharap pertolongan selain Allah. Jangan berharap pertolongan ke selain Allah, udah diem aja, udah baca sholawat. Ya Allah saya belum makan, belum ada uang ya Allah, ya Allah ada tagihan ya Allah, udah diem baca sholawat aja. Tetap bekerja, tetap berdagang, tetap ngelakuin aktivitas apapun, tetap nanti Allah akan datangkan pertolongan ya. Pokoknya kita mah jangan memohon belas kasihan orang, jangan yang ada kecewa. Kita memohon belas kasihan Allah aja nggak akan kecewa teman-teman. Coba ya gini teman-teman, misalnya ada yang kita punya teman atau kita punya saudara atau orang di jalanan yang kurang gimana gitu jualan, misalnya cuma jualan kerupuk, jualannya melas, dibeli mbak kerupuknya mbak, belum makan saya mbak, dibeli mbak, males belinya, ngemis orang itunya ya. Tapi ketika mbak beli kerupuk aku mbak, insya Allah kerupuknya enak mbak, beli ya mbak, dengan penuh semangat mbak, dibeli ya kerupuk aku mbak, aku jualan kerupuk enak loh mbak ini murah mbak. Kita kan jadinya wah anak ini semangat. Nggak perlu kita melas-melas ngelihat penampilannya aja, mungkin dengan pakaian yang biasa gitu ya, atau mungkin nggak pakai sandal kita udah iba. Nggak usah lah pakaiannya rapi tapi dia jualan, aduh kasihan banget anak kecil dia jualan, kan gitu ya. Coba teman-teman ya, jadi kita jangan udah minta tolong Allah terus kita melas-melasin diri kita di hadapan orang lain, jangan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Irma, kemudian tadi Mbak Yuliana dimudahkan rezekinya sama Allah, dikabulkan doa-doanya sama Allah, segera diijabah, amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.